Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa syafi'il ummah wa balighin nubuwwati wa risalah wa ja'alna ashabar ruqyati wa hadhihi ummah warzuqina bis-sihhati wa salamati wa sa'adah wa rabitati bid-dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita masih menjalani puasa Ramadan di pertengahan Ramadan yang insya Allah kita mudah-mudahan sampai kepada titik akhir Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kelimpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita meningkatkan semangat kita tetap beribadah kepada Allah, baik yang wajibnya, yang sunnahnya, baca Al-Quran yang lebih banyak lagi, sedekah juga lebih banyak lagi, meningkatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Quran sebetulnya tentang Ramadan itu ada 4 ayat. Surat Al-Baqarah 183, 184, 185 dan 187. Itu tentang Ramadan. Saya kira semua sudah paham tentang Ramadan, dan baik tentang syarat hukumnya, kemudian tentang bagaimana orang bisa buka dan bagaimana tujuan dari Ramadan itu. Saya kira sudah muslim bisa memahami. Tapi ada satu ayat yang terselip di antara 4 ayat itu. Kenapa di situ 183, 184, 185, 187 langsung, 186 kenapa enggak disebut? Ternyata memang di dalamnya juga mengandung ada hubungannya dengan puasa Ramadan yang kita lakukan. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hamba-hamba bertanya kepada Muhammad, aku adalah dekat, dan barang siapa yang memohon kepada aku maka aku akan kabulkan permohonan itu, dan memenuhilah kewajibanku dan juga beriman kepadaku. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Di situ dijelaskan menurut tafsir Kemenak RI bahwa ada orang yang memang ketika dia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu pasti, harus yakin itu. Yang pertama itu adalah unsur kepastian. Kalau kita mau berdoa tapi tidak ada rasa kepastian iman kepada Allah, ya bagaimana mungkin Allah mengabulkan? Yang pertama adalah kepastian, keyakinan. Dan yang kedua adalah tadi memenuhi kewajibanku. Artinya selama orang itu memenuhi kewajibanku, kata Allah, termasuk ini puasa Ramadan, ya Allah akan mengabulkan. Tapi selama dia tidak memenuhi kewajibannya, dia tidak puasa. Bagaimana dia mau kepada Allah dikabulkan kalau dia tidak puasa? Untuk itu maka kunci sukses orang berdoa adalah pertama memenuhi kewajiban Allah, yang kedua adalah beriman kepada Allah. Maka sebetulnya hubungannya dengan ayat ini ada di dalam hadis. Jadi ada 3 perkara yang tidak ditolak oleh Allah doanya, maksudnya dikabulkan pasti. Salah sunnatu raddu da'watuhum. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah as-shaimu hatta yuftira, dan yang ketiga adalah da'watuhum lidhalik. 3 macam perkara yang tidak ditolak oleh Allah doanya. Yang pertama adalah imam yang adil, tidak usah dijelaskan, tidak ada hubungannya dengan. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga adalah orang yang dianiaya, itu pasti dikabulkan. Nah yang tengah itu adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa orang selalu berdoa terus kepada Allah tapi tidak dikabulkan? Itu ada berbagai macam catatan kenapa orang itu tidak dikabulkan. Yang pertama, ada riwayat yang lain bahwa ada seorang yang perjalanan jauh, dia pakai baju kumuh, dia penuh debu, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, keinginannya ingin sesuatu. Tapi kata Rasul, bagaimana orang itu dikabulkan doanya? Karena orang itu makan makanan yang haram. Mungkin saja doa itu tidak dikabulkan oleh Allah, ada makan banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Hanya hati-hati. Dan
yang kedua mungkin barangkali doanya tidak pas waktunya dalam hal berdoa. Ada waktu-waktu yang mustajabah, diantaranya adalah antara adzan dan iqamah. Kemudian ketika kita bangun malam, sudah kegelapan malam berdoa pada saat setelah sholat tahajud, itu juga doa-doa yang mustajab. Begitu, jangan disepelekan itu doa waktunya. Dan yang ketiga mungkin barangkali doanya adalah ketika doanya kita tidak sesuai dengan perintah Allah pada diri saya sendiri dan juga umum yang pada hadirin, agar selalu kita berdoa dengan yakin dan sungguh-sungguh disertai dengan keikhlasan hanya kepada Allah. Meminta jangan kepada selain Allah, minta hanya kepada Allah, satu-satunya zat yang menghidupkan kita, satu-satunya zat yang maha kasih, satu-satunya zat yang maha penyayang kepada umatnya. Untuk itu maka tidak mungkin Allah menjerumuskan manusia dalam lubang hina. Tidak mungkin Allah tidak penyayang kepada makhluk selama makhluknya sesuai dengan perintah memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah di pertengahan bulan Ramadan dan di selanjutnya kita raih pahala Ramadan dengan sempurna, yaitu dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak ibadah baca Al-Quran, kemudian juga memperbanyak sedekah. Karena paling utama sedekah di bulan Ramadan, paling utama juga membaca adalah membaca Al-Quran. Tapi ada satu, dalam hadis diterangkan tidak semua orang membaca Al-Quran untuk mendapat pahala, maka disebut wailun, orang celaka orang yang membaca Al-Quran tapi malam adab baru, tidak memahami isinya. Untuk itu maka selain kita baca Al-Quran juga pahami isinya, walaupun sedikit, walaupun satu ayat, satu kalimat, satu huruf, itu pahami isinya. Karena alangkah ruginya kita membaca Al-Quran berjilid-jilid sampai misalnya satu halaman, satu hari 2 juz, 3 juz, tapi tidak tahu maknanya. Alangkah celaka. Maka dalam hadis, celakalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu isinya. Untuk itu maka mulai hari ini dan selanjutnya